Assalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat tentunya ya. Baik, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini membahas tentang tema 6 yaitu energi dan perubahannya. Subtema yang ketiga, energi alternatif. Kompetensi dasar yang akan kalian capai pada pembelajaran kali ini yaitu menjelaskan dan menentukan lama waktu suatu kejadian berlangsung. Jadi materi yang akan disampaikan tentang satuan waktu. Baik anak-anak, coba kalian lihat di buku paket kalian halaman 110. Nah, di situ bagaimana cara menentukan lama waktu sebuah kegiatan atau lama waktu kegiatan ya. Nah, contohnya Udin bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.30. Kemudian Benny bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.45. Nah, bagaimana cara menentukan lama waktu kegiatan? Silakan kalian perhatikan penjelasan berikut ini ya. Jadi antara Udin dan Benny itu siapa yang paling lama bermain layang-layang? Nah, kalau kita ilustrasikan dengan menggunakan jarum jam ya, kalian bisa lihat di sini. Baik, kita membuat terlebih dahulu jam, kemudian menit ya. Terus kita buat dengan cara bersusun seperti ini. Kalau kalian lihat, nah jadi pada minggu sebelumnya Miss Ana sudah menyampaikan bagaimana cara menentukan lama waktu kegiatan. Jadi lama waktu kegiatan itu sama dengan akhir dari kegiatan dikurangi dengan awal kegiatan ya. Nah, kita lihat akhir kegiatan pada Udin ya. Nah, Udin kan bermain layang-layang dari pukul 15.30. Ini kan awalnya berarti ya. Nah, akhir kegiatannya adalah pukul 16.30. Maka kita tulis ini akhir kegiatannya dikurangi yaitu dengan awal kegiatan yaitu 15.30. Nah, kira-kira berapa kalau 16.30 dikurangi dengan 15.30? Baik, kita hitung bersama-sama. 30 nih ya, kita menit, di hitungan menit 30 dikurangi 30 sama dengan 0 ya. Kemudian di jamnya 6 dikurangi 5 ini sama dengan 1. Kemudian 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi lama waktu kegiatan Udin bermain layang-layang adalah 1 jam ya. Kita tulis di sini 1 jam. 1 jam itu sama dengan 60 menit ya. Jadi Udin bermain selama 60 menit. Baik, kita lanjut. Kemudian kita lihat Benny. Berapa lama waktu yang dihabiskan oleh Benny dalam bermain layang-layang? Kita lihat. Nah, akhir kegiatan Benny yaitu pukul 16.45. Kita tulis di sini ya, 16.45. Kemudian awal bermain layang-layangnya adalah 15.30. Nah, tinggal kita kurangi 16.45 dikurangi dengan 15.30. Nah, 5 dikurangi 0 sama dengan 5. Kemudian 4 dikurangi 3 sama dengan 1 ya. Di sini adalah titik, berarti menitnya adalah 15 menit ya. Kemudian jamnya, kita lihat yang jamnya nih. 6 dikurangi 5 sama dengan 1. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, berarti Benny menghabiskan waktu bermain layang-layang sebanyak 1 jam. Ini jam ya. Kemudian 15 menit. Nah, kalau ini kan harus dijadikan menit ya, dua-duanya harus dijadikan menit. Kalau tadi Udin sudah lama waktunya adalah 60 menit, sedangkan Benny adalah 1 jam 15 menit. Nah, 1 jam itu berapa? 60 ditambah 15, berarti 60 tambah 15 sama dengan 75 menit ya. Jadi Udin menghabiskan waktu 60 menit, sedangkan
Beni menghabiskan waktu bermain layang-layang 75 menit. Jadi siapa yang paling lama bermain layang-layang? Yang bermain layang-layang paling lama adalah Beni, yaitu 75 menit. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Edo bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.00 ya. Kira-kira berapa lama sih Edo menghabiskan waktu bermain layang-layang? Baik, kita hitung bersama-sama ya. Nah, Edo kan mengakhiri bermain layang-layangnya pada pukul 16.00. Nah, berarti kita tulis 16.00. Kemudian diawali pada pukul 15.30. Jadi, pukul 16.00 dikurangi pukul 15.30. Nah, karena 00 ini ya dikurangi 30 ini tidak bisa nih ya. Karena tidak bisa dikurangi, maka minjam ya, pinjam 1 jam dari ini ya, pinjam 1 jam. Jadi 6-nya kita coret, sisanya adalah 5. Karena pinjam 1 jam, ingat 1 jam itu berarti 60 menit ya. Maka ditulis di sininya 60. 1 jam itu sama dengan 60 menit ya. Ingat tuh. 60 dikurangi 30, maka hasilnya adalah 30. Kemudian 5 dikurangi 5, 0. Kemudian 1 dikurangi 1 juga 0. Nah, berarti Edo bermain layang-layang lamanya adalah 30 menit. Berikutnya, Siti bermain layang-layang dari pukul 16.30 sampai dengan pukul 17.00. Ingat ya, lama waktu kegiatannya berapa? Nah, akhir kegiatannya adalah pukul 17 dan awal kegiatannya adalah pukul 16, maka pukul 17.00 dikurangi pukul 16.30. Kita hitung lagi seperti tadi ya. 00 dikurangi 30 kan tidak bisa, maka pinjam 1 jam di angka depannya, yaitu angka 7. Maka yang 7-nya sisanya berapa? Sisanya 6. Nah, di sini 60 menit karena 1 jam itu sama dengan 60 menit karena sudah pinjam tadi ya. Berarti 60 dikurangi 30 sama dengan 30 menit. Kemudian 16 dikurangi 16 sama dengan 0. Berarti sama ya dengan Edo, lamanya bermain layang-layang yaitu 30 menit. Lani bermain layang-layang dari pukul 16.30 sampai dengan pukul 16.45. Jadi Lani mengakhiri bermain layang-layangnya pukul 16.45 dan mengawalinya pukul 16.30. Maka kita tulis seperti ini ya. 16.45 dikurangi 16.30. Nah, tinggal kita kurangi. 5 kurangi 0 sama dengan 5. Kemudian 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Nah, 16 dikurangi 16 sama dengan 0. Berarti cuman 15 menit Lani menghabiskan waktu bermain layang-layangnya. Oke, Dayu bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.45. Awal kegiatannya adalah 15.30, akhir kegiatannya adalah 16.45. Maka 16.45 dikurangi 15.30. Nah, berapa hasilnya? Kita tinggal kurangi. 5 dikurangi 0 adalah 5. Kemudian 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Nah, 6 dikurangi 5 sama dengan 1. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, berarti Dayu menghabiskan waktu bermain layang-layang adalah 1 jam 15 menit. Nah, kalau 1 jam 15 menit itu berapa kalau dijadikan menit? Nah, 1 jam itu berapa menit? 60 menit ya, berarti 60 tambah 15. Hasilnya berapa? 75 menit. Jadi Dayu bermain layang-layang lamanya 75 menit ya. Oke, kita ingat ya. Edo
menghabiskan waktu 30 menit, sama dengan Siti juga 30 menit, kemudian Lani 15 menit, Dayu 75 menit. Selanjutnya yaitu membandingkan lama kegiatan bermain layang-layang antara Udin, kemudian Beni, Edo, Siti, Lani, dan Dayu. Oke, kita lihat. Nah, Udin kan tadi menghabiskan waktu 60 menit. Tadi Beni berapa menit membutuhkan waktu bermainkan layang-layangnya? Ada yang masih ingat? Iya, Beni menghabiskan waktu 75 menit. Kemudian Edo berapa menit? Masih ingat? 30 menit. Kemudian Siti juga 30 menit. Lani 15 menit. Kemudian Dayu sama dengan Beni yaitu 75 menit. Nah, di bawahnya kan ada pertanyaan tuh ya. Siapakah yang bermain layang-layang paling lama? Tentunya yang bermain layang-layang paling lama siapa? Beni dengan Dayu, karena sama-sama 75 menit. Maka kita tulis yaitu Beni dan Dayu. Berikutnya, siapakah yang bermain layang-layang paling singkat? Nah, kita lihat. Yang paling singkat itu siapa? Ini Lani, yaitu hanya 15 menit. Maka kita tulis Lani. Next, kemudian urutkan nama berdasarkan lama bermain layang-layang mulai dari yang paling lama. Oke. Yang paling lama itu siapa? Beni, Dayu ya 75 menit. Maksudnya kita tulis Beni, kemudian Dayu, kemudian Edo dan Siti, kemudian yang terakhir adalah Lani. Oke, silakan kita lanjutkan di halaman 125. Nah, air adalah sumber energi bagi tubuh kita. Nah, pernahkah kalian melihat tanda kadaluarsa pada sebuah botol atau kaleng kemasan? Baik, kondisi yang tidak baik itu disebut dengan kadaluarsa. Coba kalian simak, kaleng ini di sini ada tanda kadaluarsanya ya. Coba nanti kalian lihat di buku paket kalian, tanda kadaluarsanya itu tanggal berapa. Nah, perhatikan di gambarnya, kelihat tandanya itu menunjukkan tanggal 18/07/08. Nah, artinya bahwa minuman kaleng ini ya sebaiknya itu digunakan sebelum tanggal 18. Ini dari sini ya, 18. 07 ini adalah bulan, jadi bulan 07 itu adalah bulan Juli, 08 adalah tahunnya, yaitu tahun 2008. Ada kemasan yang menunjukkan waktu secara lengkap, tapi ada juga kemasan yang tidak lengkap menunjukkan waktu penggunaannya. Baik, coba kalian berlatih, silahkan ya. Kalian lihat gambarnya, silahkan tentukan tanggal kadaluarsanya pada gambar-gambar tersebut. Ada di buku paket kalian halaman 127 sampai dengan 129. Next, 141 dan 142. Bagaimana menyelesaikan masalah tentang waktu. Jadi ini lebih ke soal cerita ya. Siti menggunakan sebuah briket untuk memasak. Sebuah briket tersebut bisa digunakan untuk 2 jam memasak. Jika Siti memasak pukul 14.30, pukul berapakah briket itu akan habis? Nah, kalau menyelesaikan masalah seperti ini, kalian bisa menggunakan rumus seperti ini ya. Jadi waktu akhir itu sama dengan waktu awal ditambah dengan waktu akhir. Nah, waktu awalnya berapa? Ini waktu awalnya kan dia memulai dari pukul 14.30. Kemudian memasaknya selama 2 jam. Maka ini ditambahkan ya. Kita lihat cara penyelesaiannya, yaitu dengan cara menjumlahkan seperti ini. Kalau tadi dikurangi ya, kalau lama kegiatan, kalau ini ditambahkan. Contoh 14.30 dengan 2 jam. Ini kan 2 jam ya. 2 jam itu tulisannya seperti ini. 02.00.
Oke, 30 ditambah 00 sama dengan 30. Kemudian 14 ditambah 2 sama dengan 16. Jadi waktu akhir yang dibutuhkan Siti untuk menghabiskan ya briket itu pada pukul 16.30. Oke, silahkan kalian berlatih lanjutkan di nomor 2 dan 3-nya. Itu ada di buku paket kalian halaman 141 dan 142. Yang ini kan contoh menyelesaikan masalah nomor 1 ini ya. Nah, kalian lanjutkan nomor 2 dan nomor 3-nya. Demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan kalian bisa memahami materi yang telah Miss Ana sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.